Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaizam Pleasure. Kali ini next part 2 bagian Oppo Reno 2F ya teman-teman. Ini pada proses pembersihan IC CPU-nya, dan kita pastikan IC CPU ini hidup semua pin-pinnya terlebih dahulu ya. Ini masih ada pin-pin yang belum hidup, dan ini kita gores dulu menggunakan kuas tembaga agar pin-pin yang kelihatan mati, yang menghitam itu hidup kembali dan dia akan memutih. Ini saya gunakan kuas yang ujungnya kawat. Jadi kita coba terlebih dahulu untuk merapikan. Ini usahakan pinnya hidup, nanti kita mudah dalam mencetak ya teman-teman. Jadi kalau seandainya tidak kita kondisikan dalam keadaan putih, memutih semuanya, nanti pas cetak ulang si kaki-kakinya itu ada kemungkinan dia tidak nyatu ya teman-teman. Oke, ini lanjut kita kasih timah cair lagi, dan kita pastikan semua pin ini ditutupi oleh timah, dan nanti kita tarik menggunakan wick, dia akan memutih semuanya ya teman-teman. Oke, ini kita tarik menggunakan solder wick dan kita bersihkan. Sambil kita perhatikan, usahakan semua pin yang tadi kita kasih timah low temperatur itu menutupi semua pin-pin yang ada ya teman-teman. Dan ini setelah saya rapikan, ini semua pinnya sudah rapi dan memutih ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut proses pembersihan. Di sini saya buang dulu sisa flaknya dan siapkan cetakan yang sesuai atau cetakan yang universal ya. Di sini saya menggunakan cetakan yang sesuai tipe, yaitu MT. Nah, ini saya mencetak terlebih dahulu di bagian UFS-nya. UFS saya cetak ulang, dan nanti kita lanjut proses pencetakan pada CPU-nya tadi ya teman-teman. Oke, untuk cetakan UFS saya gunakan cetakan BGA 254. Ini cetakan yang sama, ini masih kotor, usahakan sebersih mungkin ya. Usahakan cetakan sebersih mungkin agar tidak agar ketinggian pinnya nanti sama ya. Jadi kalau masih ada gumpalan-gumpalan kotoran, itu nanti ketinggiannya tidak akan sama biasanya, karena masih ada penghalang. Oke, ini saya lap dengan tisu dan kita kasih timah ya. Saya menggunakan timah yang 200 cc, 200 derajat celcius ya teman-teman. Jadi saya gunakan timah ya dari, kalau ini saya gunakan timah dari produk mekanik. Ini saya gunakan timah yang 200 mili, yang 200 cc ya. Ini usahakan semua pin atau semua yang bolong, semua pin-pin ini terpenuhi oleh timah. Dan lanjut kita gunakan pinset untuk penahan, lalu kita blower. Di sini saya menggunakan settingan 290 panasnya dan angin 1 ya teman-teman. Masih menggunakan blower quick 857D, blower jadulan ya. Oke, kita tunggu dingin. Setelah terasa dingin dan timah menggumpal, baru kita angkat pinset. Diedit, jangan lupa diedit ya, untuk memastikan ketinggiannya ini sama. Kalau sudah kita edit dan ketinggiannya sama, kita bisa proses finishing. Namun di sini masih ada beberapa pin yang belum terpotong ujungnya ya teman-teman. Jadi saya tambah timah lagi dan kita blower ulang. Tahan menggunakan pinset dan blower ulang ya teman-teman. Blower. Ini sudah ya. Tahan pinset, tunggu dia mengeras, baru kita tarik pinsetnya. Jika terasa sudah mengeras, kita tarik dan kita edit ulang. Kita lihat apakah ketinggiannya sudah sama. Di sini sudah ya, ini sudah terpotong semuanya. Saya lakukan finishing dengan cara kasih plug, lalu saya solder ulang, saya blower ulang. Ini proses terakhir ya, ini proses terakhir. Dan selesai ya teman-teman. Lanjut kita tahan sebentar, lalu lepaskan pinset dan kita lepaskan cetakan. Kita lihat di sini apakah masih ada timah yang bertebaran di antara pin-pinnya. Jika masih ada timah, kita bersihkan dulu ya. Nah, ini masih ada beberapa timah yang berserakan.
semua yang bertebaran saya rapikan dulu, dan kita gunakan kuas ondol gigi di sini saya gunakan. Lanjut, jika sudah terasa rapi, kasih plug dan lakukan pembloweran ulang. Di sini tujuannya memastikan pinnya ini benar-benar menempel dengan IC UFS-nya ini ya teman-teman. Dan usahakan pinnya benar-benar mencair dan memutih ya. Jika sudah memutih dan pinnya sudah pas posisinya, tidak ada yang menyatu, kita bisa lakukan pemasangan dan proses pembersihan plug ya teman-teman. Nah, ini sudah saya gunakan spon, lalu saya rapikan menggunakan spon. Perhatikan di sini untuk ketinggian di sini sudah sama tinggi. Lanjut kita lap menggunakan tisu. Dan proses berikutnya kita bisa melakukan pencetakan pada IC CPU-nya. Nanti saya akan langsung pasang kedua-duanya ya. Oke, ini kita lanjut ke pembersihan IC CPU-nya ini. Di pinggir-pinggir IC CPU ini masih ada sisa lem hitam ya teman-teman. Jadi saya potong dulu ujung-ujung menggunakan pisau. Ini pisau bedah. Saya potong, dan ini IC UFS tadi ya teman-teman. IC UFS tadi setelah saya perhatikan itu masih ada sisa lem hitam di pinggir-pinggir IC. Jadi saya usahakan kepresisiannya ini dan lem hitam ini rapi terlebih dahulu, dan saya potong ya teman-teman. Nah, nantinya saat kita pemasangan khawatirnya mengenai komponen di samping-samping atau kutu-kutu di sekitar IC. Jadi saat ketika seperti itu nanti akan menyusahkan kita pada saat proses pemasangan ya. Ini saya pastikan merata ketinggiannya, di sampingnya benar-benar rapi lah. Oke, nah ini sudah. Oke, lanjut. Di sini kita akan lakukan pencetakan atau pencetakan IC CPU-nya. Setelah kita rapikan tadi, kita lanjut proses cetak IC CPU-nya. Di sini saya menggunakan cetakan universal ya teman-teman. Kebetulan cetakan ini saya tidak punya, dan saya gunakan cetakan yang universal. Dan saat kita menggunakan cetakan universal itu sedikit menyusahkan ya, sedikit susah lah. Intinya kita perlu sabar dalam proses cetaknya ini, karena dia tidak sama sistem kerjanya dengan cetakan yang sama tipe ya teman-teman. Oke, ini saya lumuri terlebih dahulu menggunakan timah, masih menggunakan timah yang sama dengan timah dari UFS tadi. Lanjut kita tahan, terasa pas, terasa semua timah sudah menutupi pin-pinnya. Lanjut kita blower ulang. Untuk settingan blower ini saya masih menggunakan settingan 295. Ini sambil kita perhatikan timah menggumpal, usahakan jangan sampai ada biasanya kalau seperti ini pinggir-pinggir IC kalau kebanyakan itu akan naik ke atas ya teman-teman, dia akan keluar. Jadi perlu hati-hati, blower secara pelan-pelan, usahakan tidak ada timah yang naik posisinya. Kebanyakan sering gagal atau bikin malas itu kebanyakan timah-timah yang di samping-samping IC naik ke celah dan mengenai timah jalur penting. Nah, ini sudah masih ada pin yang terasa belum sama tinggi, belum terisi, kita kasih timah lagi ya teman-teman di sini. Usahakan semua pin ini tertutupi, terutama pin-pin yang jalur penting ya, jalur yang ada kakinya, karena di sini kebanyakan rata-rata semuanya akan terisi oleh timah. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin dan tunggu dingin sebentar, baru kita lepas pinset dan edit lagi ya teman-teman. Ini usahakan kepresisiannya pas, lalu kita edit dan kita lihat di sini, perhatikan ketinggiannya, perhatikan pin-pin penting itu tidak ada ketinggiannya sudah sama. Jika sudah sama, nah ini bisa lakukan proses finishing. Saya kasih plug. Tujuan kasih plug
Itu untuk mengakali ya, supaya timah-timah yang bertebaran itu tidak menempel pada IC CPU ini. Nah, ini kita blower, kita edit lagi untuk memastikan ketinggian sudah sama ya teman-teman. Jika ketinggian sudah terasa sama, kita bisa lepaskan nih. Oke, ini jika hasilnya kita kasih flag, itu hasilnya pun timah-timah yang bertebaran itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita bisa membersihkan untuk gumpalan-gumpalan timahnya saja. Gumpalan-gumpalannya saja ini kita bersihkan dengan puas nih, karena kita menggunakan cetakan yang tidak yang cetakan universal ya teman-teman. Jadi rata-rata itu ada bola-bola timah yang melekat. Jadi kita rapikan dan kita bersihkan dulu, pastikan bola-bola timah yang tidak menempel pada jalur itu benar-benar kita buang. Oke ya, nah, ini saya rasa itu sudah. Lanjut, di sini kita kasih plug dan kita melakukan proses finishing. Di sini kita panaskan tulang dan kita pastikan timah menempel dengan IC CPU-nya. Di sini sampai dia memutih ya teman-teman. Kalau seandainya dia sudah memutih, mencair, tidak ada yang terhubung atau tidak ada yang gabung gitu dari kerjaan kita sudah siang ini, teman-teman perhatikan ini dia mulai memutih. Dan nah, ini sudah ya. Lanjut, kita bersihkan lagi dengan spons dan kita pastikan plug yang melekat itu kita hilangkan atau kita bersihkan. Oke, ini teman-teman perhatikan, setelah kita kasih bebersih seperti ini, spons seperti ini, itu tidak ada lagi kotoran dan sisa timah yang ada ya teman-teman, timah-timah yang bertebaran. Dan usahakan ini serapi mungkin. Ini sudah selesai dan dia sudah aman lah, tinggal kita lap dengan tisu dan kita bisa melakukan pemasangan. Pada proses pemasangan ini yang perlu kita lihat itu kondisi IC CPU-nya dan pastikan benar-benar rapi ya, benar-benar bersih dan tidak ada sisa plug. Kurang lebih seperti tadi. Ini boardnya ini belum saya jumper satu pin ini, karena satu pin ini pinnya penting ya, karena ada jalurnya dan dia perannya penting, bukan NC ya teman-teman. Dan di beberapa pin yang hilang ini itu rata-rata NC. Kalau NC bisa kita abaikan. Nah, ini jalur yang penting, ini ada hilang satu jalur dan saya akan jumper pin yang hilang ini terlebih dahulu. Setelah nanti kita jumper dan kita bisa lanjut ke proses pemasangan. Ini saya menggunakan kawat jumper yang ada di solder wick ya teman-teman. Jadi saya ambil dari kawat dari solder wick dan kita akan buatkan pin baru di sini. Di sini akan saya kasih timah cair terlebih dahulu. Nanti baru kita blower atau kita bisa gunakan solder ya teman-teman untuk menyambung pin ini. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut kita blower dan kita pastikan di sini enaknya ini pakai pinset yang runcing dan lurus ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan pinset saya sudah tumpul juga, sudah besar. Ini sudah lama juga ya. Harusnya emang pinset yang runcing bisa menahan dan mempresisikan. Karena di sini pinset saya kebesaran ujungnya. Harusnya pinset ini, karena pinset ini udah bengkok ya teman-teman, jadi agak susah, agak tidak terpegang lah olehnya. Oke, ini saya rapikan dulu. Nah, ini sudah nyatu ya. Lanjut, setelah terasa pas seperti ini, kita gulung ujungnya. Jangan terlalu panjang penggulungannya karena kawat jumper dari solder ini agak sedikit besar, jadi kita mainkan di sedikit aja. Dan ini kita tekuk sedikit di bagian wicknya ini agar tidak ada ketinggian ya teman-teman. Oke, ini saya gulung terlebih dahulu. Saya patahkan dulu, saya buat patahan. Maaf ya di sini karena mengambil suara di sini hari dengan suara kendaraan yang lewat, jadi harap dimaklumi saja. Ini setelah seperti ini saya potong ujungnya. Kalau ini dipaksa nantinya dia akan terlalu besar ya teman-teman. Ini saya potong dan saya akan lakukan penggulungan pada kawat jumper ini ya teman-teman. Oke, ini kita gulung.
sampai dia benar-benar pas pada pin yang hilang ini ya teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini. Lanjut di sini saya kasih sedikit tekukan menggunakan ujung dari gagang dari pisau IC ya teman-teman. Tujuannya di sini agar dia tidak terlalu tinggi dan nanti kita bisa kasih lem UV. Kita kasih lem UV terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kita lanjut pada proses tahap berikutnya dengan pengerikan jalurnya ya teman-teman. Ini saya siapkan lem UV dan saya akan tutup pinnya ini, jalurnya ini dengan lem UV kurang lebih seperti ini, cukup sedikit saja. Dan lanjut kita ini bisa langsung dikasih lampu UV ya kalau akan, tetapi di sini saya menggunakan alas dari LCD ya, alas dari LCD, dan saya akan tekuk dan memastikan rata ketinggian dari dari ketinggian lem UV dengan dasar boardnya ya teman-teman. Ini dia, ini alas dari LCD ya teman-teman, LCD baru yang biasanya kan kita pelindung dari fleksibelnya itu. Ini saya gunakan, saya manfaatkan yang ini saja. Nah, ini kurang lebih fungsinya, hasilnya pun akan rapi ya teman-teman. Oke. Kalau tidak kita kasih seperti ini, nanti gumpalannya kita terlalu mengerik, nanti bisa jalurnya hilang lagi ya teman-teman. Jadi saya kasih alas dari LCD dan saya tempelkan untuk meratakan ketinggiannya. Di sini saya pastikan dulu lem UV ini benar-benar kering. Setelah itu nanti kita akan klik jalur-jalur pin-pinnya tadi. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita rapikan. Kita pastikan pin-pin yang masih tertutup oleh lem UV tadi kita lukai ya teman-teman. Pastikan dia memutih seperti jalur-jalur pin-pin lainnya ini. Ini kita angkat dan kita rapikan sambil mempresisi ketinggian pada bagian jemperan tadi ya teman-teman. Di sini kita crack hingga dia ketinggiannya merata ya teman-teman. Karena kalau saya dari solder wick ini, kawat dari solder wick ini agak tinggi ya, tapi enaknya ketika ditekuk itu lebih mudah dan dia tidak terlalu keras ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Tinggal pada tahap berikutnya kita ke pemasangan ya teman-teman. Coba saya ukur terlebih dahulu di sini, memastikan pin ini ada tegangan dan hambatannya ya teman-teman. Dan ini sudah berbunyi, sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung, berarti jemperannya, proses jempernya tadi dia pas ya teman-teman. Ini saya tutup dulu karena khawatirnya nanti kalau tidak ditutup, khawatirnya nanti pemasangan ketika kita pasang pin yang dekat ini dia bisa menyatu dengan jalur yang tadi kita kasih. Jadi perlu kita tutup lah di sini. Nah, ini ya, tinggal kita klik sedikit di sini. Dan di bagian jalur nggak usah kita klik. Bagian itunya. Ini kerjaan terlalu fokus, jadi tidak memperhatikan tangkapan layarnya, jadi nggak kelihatan saya membersihkan mengerik jalurnya ini ya teman-teman. Mohon maaf juga. Oke ya, ini kami rasa ini sudah cukup. Tinggal pada tahap berikutnya kita melakukan pemasangan pada IC CPU dan IC UPS-nya. Di sini kita maksimalkan dulu pemasangan pada bagian IC CPU-nya ya teman-teman.
karena nanti setelah kita pasang CPU kita pastikan dia presisi dan pas. Kita coba dulu koneksikan ke PC. Jika terdeteksi sesuai chipset, itu pemasangan sudah pas ya teman-teman. Oke, untuk ini kita kasih plug sedikit. Saya sedikit saja kasih plug, karena kalau kebanyakan kasih plug itu ketika kita panaskan dia akan lari ya teman-teman. Jadi cukup sedikit saja. Setelah kita kasih plug sedikit dan kita presisikan, pastikan pinnya pas, letaknya pas, tuh ada kuning-kuning di pinggir IC, kita sesuaikan dan kita sejajarkan. Intinya jangan melewati batas-batas bor yang telah disediakan oleh pabrikan ini. Oke, ini kita siapkan blower, dan saya setting lagi blower di panas 380 angin di 1 ya. Saya menggunakan blower pick 857D, dan ini kita setting dulu untuk blower ya. Oke, ini kita lihat kondisinya, ini sudah pas ya teman-teman. Ini sudah presisi sesuai batas yang dikasih oleh pabrikan. Itu yang kuning-kuning itu batas pemasangan ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dan kita presisikan dengan batas tersebut. Setelah itu baru kita lanjut dan bloweran. Di sini untuk panas seperti tadi, panas saya naikkan ke 380 angin di angka 1 ya teman-teman. Sambil kita blower secara memutar, kita pastikan tidak menetap pada satu titik, dan dia dan perhatikan juga ya, timah-timah mulai keluar dari bawah IC, itu menandai dia sudah mulai presisi ya teman-teman. Setelah seperti ini kita coba senggol sedikit untuk memastikan dia sudah nempel, dan ini sudah tidak bergerak ya. Jika sudah tidak bergerak seperti ini, menandai IC sudah menempel ya teman-teman. Kita bisa kasih plug yang agak banyak, jadi aman kalau dia sudah menempel ya. Oke, ini sudah kita kasih plug, lanjut kita blower ulang dan kita pastikan dia menempel sempurna dan dia presisi ya teman-teman. Oke, ketika sudah mulai keluar plug, kita coba goyang. Ini dia sudah goyang ya teman-teman. Saat kita goyangkan, dia akan balik lagi ke posisi semula, itu menandai dia sudah presisi dan pin sudah matang ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba keringkan dan kita bersihkan dulu sisa plug. Lanjut kita tes dulu, colokkan ke PC. Jika detect, ini kan chipsetnya MediaTek, jika detect MediaTek USB port di PC nya, menandai proses pemasangan sudah pas ya teman-teman. Jika tidak detect MediaTek USB port, itu bisa jadi pemasangan belum pas, mau tidak mau harus kita bongkar lagi ya teman-teman. Ini sambil saya tunggu dingin sebentar ya, saya tunggu dingin, dan nanti akan saya coba untuk colok PC dulu. Ini saya lap dulu dengan tisu dan saya akan coba colok ke PC. Jika detect ID loader 9 MediaTek USB port, itu kita sudah bisa melakukan pemasangan. Dan di sini saya tidak memperlihatkan kepada teman-teman proses untuk mencolok PC-nya, untuk detect-nya atau tidak. Namun di sini saya potong saja videonya ya. Dan intinya dia sudah detect MediaTek USB port, dan kita sudah bisa untuk lanjut ke tahap berikutnya, itu pemasangan bagian IC UPS-nya ya teman-teman. Dan ini sambil kita perhatikan apakah masih ada pin yang penting hilang atau tidak. Jika masih ada, selamatkan dulu atau hidupkan dulu, ganti dulu pinnya, baru kita lanjut ke pemasangan ya teman-teman. Oke, di sini ada satu pin yang bermasalah atau yang rontok. Ini pin ini rontok ya teman-teman. Jadi kita coba lihat dulu kondisinya. Oh, ternyata tidak rontok, hanya karena itu ya, karena kotoran ya. Jadi kita lap dengan tisu, nanti bisa kita pasang, dan ini tidak perlu kita ganti pinnya. Dan beberapa pin yang hilang ini itu ada beberapa pin yang hilang dan rata-rata pinnya NC. Dan tahap selanjutnya saya kasih plug dan kita akan pemasangan UFS-nya. Di sini tidak terlalu bersih ya. Jadi setelah saya perhatikan sudah bisa ke pemasangan ya. Dan saya akan lanjut proses pemasangan UFS-nya. Kasih plug sedikit, lalu presisikan, sesuaikan dengan batas yang tertera di bagian bornya, di bagian kuning-kuningnya itu cocokkan. Jangan sampai menutupi tanda yang telah disediakan. Kalau melewati tanda itu nantinya tidak sesuai ya teman-teman.
Lanjut di sini pada proses pemasangan UFS. Di sini saya masih menggunakan settingan yang sama dengan proses pemasangan IC CPU. Jadi prosesnya kita untuk corong blower jangan sampai menetap. Jadi kita putar-putar. Perhatikan jika plug sudah mulai keluar itu menandai dia sudah presisi ya. Karena di sini tadi banyak plug. Jadi kalau kebanyakan seperti itu nanti khawatirnya dia lari ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak ya. Tadi saya kebanyakan, intinya dia sudah pas lah dan dia sudah menyatu dan kita bisa proses berikutnya yaitu pembersihan terlebih dahulu. Lalu kita bersihkan dengan spons dan kita pada tahap berikutnya yaitu percobaan ya teman-teman. Oke, kita pasang lagi pada boardnya dan kita coba untuk apakah handphone ini berhasil hidup atau tidak ya. Oh, jadi begitulah tadi triknya untuk proses cetak pasang mulai dari part 1 teman-teman tonton hingga pada part 2 ini. Dan ini kita akan coba pengetesan ya teman-teman. Mudah-mudahan kasusnya down dan nota ya teman-teman. Dan tidak lagi panas seperti semula dan tidak lagi restart dia ya teman-teman. Tiba-tiba restart, tiba-tiba hang dan mudah-mudahan teratasi lah masalahnya. Coba kita charger. Oke, kita tunggu beberapa saat apakah alhamdulillah muncul logo petir ya teman-teman. Muncul logo petir, kita tunggu apakah mengisi daya atau tidak. Atau biasanya kalau untuk seri ini langsung hidup ya teman-teman kalau baterainya ada. Ternyata tidak, coba kita tekan. Oh, baterainya kosong ini ya. Kita tunggu dulu lah hingga baterainya terisi, nanti kita tekan power dan kita lihat apakah ternyata sudah ada 70% baterainya. Coba kita tekan tombol power. Kita tekan tombol power sambil kita lihat dan kita raba bagian boardnya apakah masih panas atau tidak ya teman-teman. Jadi kemarin-kemarin itu kendalanya panas dan ketika terlalu panas dia akan mati sendiri ya, dan blank, lari-lari layarnya blank lah, intinya seperti itulah permasalahan. Oke, saya coba tekan power dan berhasil hidup ya. Coba dulu kalau charger atau kalau baterai ini keluar atau tidak. Oh, ternyata sudah hidup ya teman-teman. Oke, ternyata dia sudah hidup. Oke, kita tekan power tadi ya. Oke, tiket ini sudah muncul logo jendela. Kita tunggu hingga masuk menu sambil nanti kita raba. Ini kita raba. Kemarin-kemarin itu di bagian IC chargernya itu panas ya teman-teman. Dan ini sudah berkurang ya, tidak terlalu panas. Dan kemarin itu baru booting saja dia sudah panas ya teman-teman. Ini alhamdulillah sudah berkurang dari sebelumnya. Mudah-mudahan aman lah. Dan dengan cara merebal CPU dan UFS-nya, handphone tidak lagi mengalami permasalahan yang sama. Yo. Dan ini kita akan coba dulu lah untuk masuk menu. Jika nanti sudah masuk menu dan kita akan coba lagi raba bagian IC charger dan bagian IC CPU. Kalau seandainya kasusnya tidak lagi panas dan kalau ya emang sudah waktunya ya. Untuk seri ini emang sudah panas juga karena sudah termakan usia. Namun panasnya tidak berlebih harusnya dari yang kemarin ya. Oke, ini saya hubungkan ke koneksi WiFi dan saya setup hingga handphone ini masuk ke menu. Dan kemarin di sini dia saat dihubungkan ke WiFi ini dia sering mati ya teman-teman, tiba-tiba saja mati katanya. Dan saya coba pun di awalnya sebelum saya lakukan pergantian IC charger atau sebelum saya lakukan pengecekan ke bagian mesin hingga akhirnya saya lakukan rebal CPU dan UFS. Itu awalnya emang panas ya teman-teman, panasnya berlebih dan dia boros baterai. Nanti setelah handphone masuk menu kita coba raba jika panasnya tidak lagi berlebih seperti sebelumnya, dan nanti akan saya coba pakai kalau seandainya tidak lagi mati dan pemakaiannya sudah normal, tidak ada lagi lemotnya. Itu menandai indikasi kasusnya selesai ya teman-teman. Intinya handphone sudah kita usahakan semaksimal mungkin dan sudah hidup juga, jadi mudah-mudahan nanti pas dipakai user handphonenya awet ya teman-teman. Oke, ini jangan salin dan kita lanjut untuk penyetingan ya teman-teman. Dan kita coba dulu di sini durasinya untuk prosesnya lumayan lama ya, saya akan percepat videonya nih.
Oke, ini sudah penyetingan akhir ya. Kita lewati di sini dan handphone sudah masuk ke menu ya teman-teman. Alhamdulillah di sini kasus kita down. Silahkan tes fungsional kamera dan bagian-bagian lainnya serta tes sinyalnya ya teman-teman. Oke, ini untuk sentuhannya normal dan tidak ada lagi kendala, dan di bagian IC charger dan blok-blok CPU ini sudah tidak lagi panas ya teman-teman, dan serta bagian belakang IC CPU tidak lagi panas. Kemungkinan IC charger itu panas bisa jadi imbas kaki CPU ada yang bad connect ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Ini bagian luarnya, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Di sini kita sama-sama belajar dan saya tidak ada maksud dalam menggurui. Jika ada kesalahan dalam proses eksekusi saya, silahkan di komen di kolom komentar. Dan saya sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.